Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Oktio Franklin Biantoro dan teman-temanku yang saya banggakan. Selama beberapa menit ke depan, saya, Fajrina Ulfatul Ulum, dengan NIM 23070210041, saya akan menjelaskan mengenai aspek konsep, gerak, dan proses pendidikan multikultural. Menurut James A. Banks, pendidikan multikultural merupakan rangkaian ide, falsafah, atau sebagai suatu kepercayaan diri atau set of belief dan penjelasan yang mengakui serta menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara. Definisi yang relevan lainnya menurut James A. Banks ada 3 aspek. Yang pertama, aspek konsep, aspek gerakan, dan aspek proses. Dari aspek konsepnya dapat diketahui bahwa pendidikan multikultural dipahami sebagai ide atau gagasan yang memandang bahwa semua siswa tanpa memandang gender, ras, dan kelas sosial mereka, etnik atau karakteristik kultural lainnya. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di kelas ataupun di sekolah. Dan karena konsep ini, mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar daripada kelompok lain atau yang memiliki karakteristik budaya yang berbeda. Multikulturalisme pada dasarnya juga merupakan konsep di mana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keragaman, perbedaan, dan keanekaragaman yang baik berupa budaya, ras, suku, etnik, maupun agama dan kepercayaan. Sebuah konsep yang memberikan pemahaman mengenai suatu bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam atau multikultural. Bangsa yang multikultural ialah bangsa dengan kelompok-kelompok etnis atau budaya yang di dalamnya dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip koeksistens yang ditandai oleh kesediaan menghormati budaya lain. Selanjutnya dari aspek gerakannya, dari aspek gerak, pendidikan multikultural didefinisikan sebagai usaha atau gerakan reformasi untuk mengubah sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan sehingga siswa dari semua kelas sosial, gender, ras, dan kelompok-kelompok kultural memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Hampir sama dengan aspek konsep, tetapi ini dalam usaha atau gerakannya. Pendidikan multikultural melibatkan perubahan total di sekolah atau lingkungan pendidikan. Perubahan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada kurikulum, tetapi juga aspek lain seperti metode, strategi, manajemen pembelajaran, dan lingkungan sekolah tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah dari aspek prosesnya. Dari aspek prosesnya, pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai proses untuk mencapai tujuan agar kesetaraan pendidikan dapat dicapai oleh semua siswa. Kesetaraan pendidikan seperti kemerdekaan dan keadilan tidak mudah dicapai. Karena itu, proses ini harus berlangsung terus-menerus. Pendidikan multikultural sebagaimana tersebut adalah sangat urgent untuk diimplementasikan dalam praksis pendidikan. Hal ini karena pendidikan berperspektif multikultural diyakini mampu menumbuh kembangkan peserta didik menjadi pribadi yang bukan hanya bangga atas dirinya atau budayanya atau bahasanya dan kekhususan lain yang dimilikinya, namun ia juga mampu mengakui, menerima, dan menghormati kekhususan yang berbeda yang dimiliki oleh orang lain sehingga mereka siap hidup dalam kesejajaran. Nah, kesimpulannya, pendidikan berbasis multikultural ini diarahkan agar masyarakat didik semakin memiliki rasa kebangsaan, persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa yang kuat
memiliki kepekaan menghadapi arus perputaran globalisasi dan perkembangan demokrasi, serta bersikap kritis terhadap berbagai macam doktrinasi, monokulturalisme, radikalisme, dan fundalisme. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.